Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada yang Allah Taala syarikat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sekalian yang sangat saya hormati dan saya cintai, Bapak Ustaz kita yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Muson melalui Bapak Ustaz Andi. Bapak Muson adalah Ustaz kita juga. Jadi saya ngomong sebelum masuk pada materi. Dalam kata saya, benar nama saya mengenalkan Bambang Sigit, jadi mantan alias alumni PMA pendidikan Mubarik Al-Azhar yang dipimpin oleh Bapak Ustaz. Saya secara usianya 67 tahun, alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran tersebut. Bagi anak-anak sekalian, semoga semangat dalam hidup, jangan malas-malas, tingkatkan semangat kalian, karena yang ingin ini, panggilannya yang ingin, walaupun sudah usia 65 tahun masih mau belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran buat kalian semua dalam ilmu, sehingga bermanfaat di dunia wal akhirat bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang paling besar. Hadirin sekalian, rahmatullah, Mister atau Ustaz Habibie telah memberikan informasi kepada saya untuk memberikan produk maksimal ini. Insya Allah saya usahakan. Jadi judul untuk pada siang hari ini adalah apabila anak cucu Adam jiwanya telah diracuni oleh iblis. Mari kita simak pertama dialog Nabi Musa dengan iblis. Nabi Musa bertanya kepada iblis, "Wa akhbirni ma lahu alladhi ahdatha fi Adam istawata alaih." Wahai iblis, informasikan kepadaku, sampaikan kepadaku dosa anak cucu Adam, dosa manusia apa yang paling besar apabila jiwanya telah engkau racuni. Lantas iblis menjawab, "Adalah sunatku, apabila di dalam jiwa manusia itu terdapat merasa diri lebih pintar, lebih kaya, lebih soleh, lebih beramal, kemudian meningkat kepada tingkat superlatif terasa paling pintar, paling kaya, paling soleh dan lain sebagainya itu, maka disitulah kata iblis, aku telah melakukan di jiwa manusia itu. Mengapa? Karena di dalam manusia itu ada rasa sombong dan adik-adik sekalian, sombong dan angkuh adalah hanya milik Allah semata. Jadi kalau ada orang sombong, Allah murka, Allah marah, dan dikategorikan sebagai dosa syirik sombong itu karena telah merampas hak Allah. Dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kesombongan itu adalah pakaianku dan kekuasaan itu adalah selendang putraku. Bagi siapa yang menanggalkan di antara keduanya akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Itu saking murkanya Allah terhadap orang-orang yang sombong. Lantas dikatakan pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin." Tidak akan masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya itu ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar biji zarrah, walaupun hanya sedikit sekali adik-adik ya. Coba mau didengarkan adik-adik. Walaupun ada sedikit saja rasa sombong
Lantas Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 18. La tusa'ir haddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha. Janganlah kalian bersombong di hadapan sesama manusia dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan perbuatan yang sombong dan angkuh. Nah, pada sebelum sekian periode itu ada contoh ada orang yang oleh Nabi Musa itu bekerjakan sebagai pengrajin emas. Dia rajin gigi sehingga menjadi kaya raya. Apapun dia punya, tanahnya berhektar-hektar, ternaknya banyak, emas bedanya banyak. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk mengerjakan sebidang amalnya itu, dia mengatakan innama kuntu ala ilmin indi, bahwa semuanya itu hanya dari jeripayah bukan dari siapa-siapa. Dia sombong, tidak menyadari bahwa itu adalah kemudian amalan dari Allah. Ketika diminta untuk bersumpah sebagai katanya, dia menyatakan bahwa itu adalah ini pada siapa-siapa. Sombong, makanya Allah murka. Kemudian dia mendapatkannya suruh barangnya seluruh-seluruhnya itu akan semuanya akan menjadi dimasukkan dalam tubuh. Siapa dia? Ada yang tahu? Qarun. Masya Allah. Qarun itu sombong. Akhirnya dijelaskan oleh Allah. Nah, maka sampai sekarang ini kalau ada orang yang tiba-tiba menemukan dunia emas di dalam tanah, orang-orang akan berkomentar bahwa itu adalah kata Qarun. Kemudian contoh yang kedua, ada seseorang yang berdiri kekuasaan sangat luar biasa. Kekuasaannya sampai mencapai sepertiga belahan dunia. Dan dia berbis pada semuanya rakyatnya bila tidak memenuhi aturannya akan dipenggal kepalanya. Tapi dia sombongnya bukan hanya sebatas itu. Dia menyatakan dirinya ana rabbahumul a'la. Ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sombong sekali dia menghakimi Tuhan. Jadi inilah orang-orang yang telah tidak tinggi jiwanya orang. Siapa orang itu? Fir'aun. Sehingga dengan kesombongannya itu Fir'aun bisa dilakukan di dalam perang ketika menjalankan cara nah inilah keutamaan dari Allah. Mungkin tidak ada orang yang sombong, makanya hati-hati dengan kesombongan itu harus dikritiskan. Baiklah hadirin sekalian, sebelum ditutup saya akan memberikan 3 pesan emas. Yang pertama, la tahzan bika fil ibadah. Jangan kita selalu merasa bangga jika kita sudah melakukan banyak ibadah. Karena bisa lupa diri kalau dalam dunia itu ada rasa sombong, angkuh, ujub, riak, hati-hati. Yang kedua, la tahzan bika fil ilm. Kalau kita sudah merasa banyak ilmunya, jangan merasa kita terlalu bangga lupa diri, sudah melecehkan orang lain, tidak mau mendengarkan orang lain karena merasa pintar. Maka ini juga berbahaya jika kita bisa dilakukan bis karena dalam diri kita ada rasa sombong, ujub. Yang terakhir, la karakter fil akbar. Kalau kita sudah merasa banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, banyak followersnya, maka jangan pula terlalu berbangga diri jika kita menjadi sombong. Insya Allah, demikianlah. Lalu kita mohon maaf jika ada kekurangannya pada Bapak Ustaz ini dan kita ini menjadi klasik. Masya Allah, saya juga belajar klasik luar biasa kulitnya Pak. Ya, mudah-mudahan ya semua dalam untuk yang singkat ini, kalau bermanfaat bagi dunia sekarang, tidak ada kekurangan, mohon maaf. Jakarta pokoknya indah dengan senang sistem. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.